Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Afif Istiqomah, mahasiswa program studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung, dengan dosen pengampu Ibu Dwi Kurnia Hayati, MPD. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang struktur atom. Sebelum ke pokok pembahasan, kita harus tahu dulu, kira-kira apa itu atom? Nah, atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur. Adapun partikel dasar penyusun atom yaitu ada elektron, proton, dan neutron. Oke, selanjutnya ada teori atom Thomson. Jadi, yang menemukan teori atom Thomson adalah Joseph John Thomson, seorang fisikawan yang berasal dari Inggris, yang menemukan elektron suatu partikel bermuatan negatif yang lebih ringan daripada atom di tahun 1897. Elektron merupakan partikel subatomik. Lalu, dari hal tersebut, Thomson berhipotesis, karena elektron bermuatan negatif, sedangkan atom bermuatan listrik netral, maka haruslah ada muatan listrik positif yang mengimbangi muatan elektron dalam atom. Maka, dia pun mengusulkan suatu model atom yang dikenal dengan model atom roti-kismis. Pada model atom roti-kismis ini, atom berbentuk seperti bola pejal yang memiliki muatan positif yang homogen, diibaratkan sebagai roti, dan elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya, seperti kismis yang tersebar di dalam roti. Ternyata teori atom Thomson ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan dari teori atom Thomson yang pertama dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dan atom yang disebut dengan subatomik, yaitu elektron. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik atom. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson, yaitu tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang dikemukakan oleh Rutherford, dan tidak mampu menjelaskan mengenai adanya muatan positif dalam atom. Yang selanjutnya ada atom Rutherford, di mana diketahui bersama bahwa setelah diusulkannya teori atom Dalton dan Thomson, muncul teori yang lebih baru yang digagas oleh Ernest Rutherford, yang sekarang dikenal dengan teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Rutherford menyangkal kebenaran teori atom Thomson yang mengatakan bahwa atom merupakan bermuatan positif dan di sekelilingnya terdapat elektron bermuatan negatif layaknya roti kismis. Teori atom Rutherford mengatakan bahwa atom mempunyai inti yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus, dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Rutherford melakukan penelitian tentang hamburan sinar alfa pada lempeng emas. Hasil pengamatan tersebut dikembangkan dalam hipotesis model atom Rutherford. Kelebihan model atom Rutherford. Yang pertama, mudah dipahami untuk menjelaskan struktur atom yang rumit. Kedua, dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Yang ketiga, dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Adapun kelemahan model atom Rutherford. Yang pertama, elektron memancarkan energi ketika bergerak, sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Yang ketiga, model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Yang terakhir, menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik.
Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan akhirnya menempel pada inti. Yang selanjutnya ada teori atom Bohr. Pada tahun 1913, seorang ilmuwan dari Denmark yang bernama Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model atom Rutherford. Model atom Bohr dapat dianalogkan seperti sebuah tata surya mini. Pada tata surya, planet-planet beredar mengelilingi matahari. Pada atom, elektron-elektron beredar mengelilingi atom. Hanya bedanya, pada sistem tata surya, setiap lintasan atau orbit hanya ditempati satu planet. Sedangkan pada atom, setiap lintasan atau kulit dapat ditempati lebih dari satu elektron. Kelebihan teori atom Bohr. Yang pertama, dapat menjawab kelemahan dalam model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Yang kedua, menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau emisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr. Yang pertama, terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dari hidrogen. Yang kedua, tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit apabila atom ditempatkan pada medan magnet. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang struktur atom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.